Oke, baiklah, lanjut ke video kelima, yaitu tentang grid. Sebelumnya kita sudah membuat table yang isinya lihat data ya. Maka kita lanjut ke untuk membuat data. Oke, pertama kita buat sebuah tombol dulu sini di antara teks dan tabelnya mungkin. Mana index, mungkin yang ini saya hapus ya, saya tutup ya. Ini routernya juga, route-nya udah nggak kita apa-apain lagi. Kita tutup aja, master pun kita tutup, udah nggak diapa-apain. Nah, di index ini, sorry. Oke, di sini saya buat buah div gitu ya, kasih jarak ke bawah sedikit. Lalu kita buat sebuah button sini, misal tambah buku. Itunya biarin dulu. Oke, ini name ID-nya nggak perlu ya. Ini kalau kita lihat bentuknya, nah seperti ini. Mungkin kasih 3 supaya sama di atasnya. Nah, gitu ya. Oke. Tambah, nah supaya bersih dikit. Oke. Tambah buku, linknya di sini kita menggunakan route name ya. Jadi route sini book, kita ke book grid. Kita refresh. Kita klik. Oke, masih kosong sekarang. Begitu kita lanjut ke controllernya. Untuk controller read-nya ini grid ada di function grid. Jadi kita return juga, return view ke halaman book. Nanti kita buat sebuah halaman baru dengan grid misalnya. Titelnya kita ubah misalnya tambah buku gitu ya. Oke, refresh. Kayak di sini view book gridnya not found. Maka kita buat dulu. Balik ke sini ya, ke view. Di folder book ini kita buat sebuah file namanya grid ya. Oke, hampir sama dengan ini. Kita copy aja ininya. Nah, gitu. Ininya kita end section. Kita refresh sekarang. Oke, sekarang sudah muncul. Lanjutnya kita bikin form. Form biasa di sini di bawahnya. Oke, kita bikin form biasa ya. Form metodenya post mungkin. Dan actionnya kita ngarahkan ke book kemudian ke store untuk menyimpan data baru ke name-nya book.store nya. Oke, selanjutnya kita kasih csrf ini untuk menghindari supaya tidak bisa ditambahkan data kecuali melalui halaman ini aja. Oke, kita buat input. Oke, kalau teman-teman nanya ini apa? Ini saya menggunakan extension ya, yang namanya adalah ini Bootstrap 4, Font Awesome 4, Font Awesome 5 free dan Pro Snippet gitu ya. Jadi supaya otomatis bikinnya seperti ini, nggak satu-satu lagi. Nah gitu ya. Ini judul buku. Lalu placeholdernya tulis judul buku misalnya. Oke, untuk tipenya teks ya. Name-nya judul. Ini help judul misalnya. Oke, kita save dulu. Nah, ini jadi ya sebuah form. Nah, ini help text-nya nanti kita biarin dulu aja. Ini nanti untuk validasinya yang akan kita bahas nanti di video ke-8. Tapi ini kita biarin aja dulu, tampilin. Mungkin kita atur dulu supaya itu untuk munculin pesan error lah ya. Jadi mungkin kita kasihkan di sini teksnya tipenya danger dengan merah gitu. Nah, oke, gitu ya. Itu judul. Lanjut mungkin kita bisa copy aja kali ya supaya nggak capek-capek. Ini apa nama penulis kali ya.
namanya penulis. Lalu selanjutnya ada tahun terbit ya. Tahun terbit, nama kolomnya tahun. Lalu terakhir ini beda form teks area ya harusnya. Teks area ininya sinopsis. Lalu name-nya juga sama, sinopsis. Lalu kita kasih ininya supaya sama mungkin. Kita kasih ini. Ininya help sinopsis. Itu kali ya. Oke, save. Refresh. Oke, jadi semua. Ini yang merah-merahnya biarin dulu aja. Nggak apa-apa. Oke, kemudian kita buat sebuah tombol. Form submit. Ini simpan misalnya gitu ya. Oke, lalu kita buat sebuah button biasa kembali, untuk kembali ya. Ini name ID-nya kita hapus, route-nya kita arahkan ke untuk menampilkan data, yaitu book.index. Refresh. Oke, kalau kembali ini mungkin supaya beda, kita kasih sininya default saja. Refresh. Oke, jadi kalau klik kembali ke halaman sini, tambah lagi, kembali lagi. Oke, untuk view-nya, kemudian di sini actionnya ke bookstore. Store ini adalah untuk function store sendiri. Nah, di sini ada form request. Ini kita klik aja, control klik. Pertama kita ubah ininya. Ini ada function authorize, determine if the user is authorized to make this request. Maka supaya bisa kita ubah jadi true. Ini untuk validasinya ya, validasi formnya. Lalu ini nama kolomnya, judul. Kita buat required, kayaknya hampir semuanya ya. Penulis juga sama, required. Lalu ada tahun, ini wajib juga misalnya, required. Lalu terakhir adalah si sinopsis, required juga. Oke, ini validasinya. Jadi kalau misalnya dikosongin, maka nggak muncul apa-apa, tapi jadi nggak ke input datanya ya. Dan nanti nampilinnya gimana itu belakangan aja nanti, soalnya gampang, penjelasannya agak sedikit saya jelasin. Oke, selanjutnya adalah kita ke controllernya untuk nyimpan bukunya ini. Nyimpan bukunya sederhana sebetulnya, sederhana banget. Kita cukup modelnya. Oke, kita masukkan sini ya, use app model book. Kemudian kita cukup menggunakan function namanya create. Lalu sini dalamnya request all. Jadi cukup begitu aja. Kemudian kalau berhasil kita redirect ke route book, balik lagi ke index gitu ya. Kayak gitu. Jadi di store-nya ini langsung simpen datanya. Karena kita semuanya sama ya, tipe data, nama-nama kolom dan form name-nya juga udah sama, kita samakan supaya kita nanti mempermudah. Gitu. Jadi cukup gini aja untuk input datanya. Kita coba input, kita refresh dulu mungkin. Judul buku, kamus PHP misalnya, nama penulisnya saya sendiri. Tahun terbitnya akan terbit bulan depan, Februari. Ini sinopsisnya adalah ini buku yang harus
dimiliki oleh setiap programmer PHP. Jadi memang saya sedang menulis sebuah buku judul Kamus PHP, yaitu isinya seperti dokumentasi cuma dalam bentuk PDF tentang sintaks-sintaks PHP dan cara penggunaannya. Jadi semoga memudahkan teman-teman untuk ngoding PHP gitu ya. Bisa dibeli nanti. Oke, ini lanjut dulu ya. Ini kita klik tombol simpannya. Nah, berhasil ya. Harusnya munculnya di halaman terakhir ya, supaya kita ubah aja supaya data terbarunya muncul di pertama. Maka pada bagian book controllernya sini, nah pada bagian indeks ini, di sini kita tambahkan metode namanya latest. Jadi yang terbaru dulu yang ditampilkan. Kita refresh. Nah, muncul ya sini kamus PHP, penulisnya apa, tahun, sinopsisnya. Oke, jadi begitu untuk tambah data. Lanjut saja kita ke update data.